Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Ulinuha, mahasiswi kelas 5A jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Said Ali Rahmatullah Tulung Agung. Dalam video kali ini, saya akan mengulas bagaimana sistem pengendalian manajemen yang ada di Pondok Modern Darul Hikmah Tawangsari Tulung Agung. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu sistem pengendalian manajemen. Menurut Anthony dan Rees, sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang memiliki fungsi dalam pengendalian setiap aktivitas yang terjadi di dalam sebuah perusahaan dalam upaya untuk menentukan strategi yang sesuai untuk diterapkan dan mencapai tujuan perusahaan tersebut. Sistem pengendalian manajemen ini digunakan sebagai salah satu usaha dalam bentuk sistematis yang digunakan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pondok Modern Darul Hikmah Tawangsari adalah lembaga pendidikan Islam yang berada di sebelah utara kota Tulung Agung kurang lebih 3 km, tepatnya di Jalan Kiai Haji Abu Mansur Gang 1, Tawangsari, Kedungwaru, Tulung Agung, Jawa Timur. Pondok Modern Darul Hikmah berdiri pada tanggal 2 Juli 1991. Awal mula berdirinya pondok ini diawali dari sebuah langgar atau surau yang didirikan oleh almarhum Haji Ridwan Musban sejak tahun 1930. Pondok Modern Darul Hikmah Tawangsari Tulung Agung ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang sistemnya dilaksanakan secara integral, yakni menyatukan pendidikan formal dan non-formal, juga kelas tahfidzul Quran. Pondok Modern Darul Hikmah terkenal dengan bahasanya. Pondok Modern Darul Hikmah merupakan satu-satunya pondok pesantren di Tulung Agung yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa asing yang digunakan yaitu bahasa Arab dan Inggris. Hasil wawancara saya kepada salah satu narasumber yang beliau merupakan ustadzah pengasuhan santri mengatakan bahwa untuk mencetak santri yang mahir berbahasa diperlukan beberapa sistem pengendalian yang telah dirancang oleh jajaran pimpinan, musyrifah, dan pengurus pondok modern secara berkala. Beliau juga menuturkan bahwasanya sistem pengendalian bahasa di Pondok Modern Darul Hikmah ini sangatlah efektif guna meningkatkan kecakapan berbahasa santri yang hasilnya bisa dilihat baik ketika santri masih berada di lingkungan pondok maupun ketika sudah di luar pondok, atau bisa dibilang ketika santri sudah menjadi alumni. Mengenai bagaimana sistem pengendalian bahasa di pondok, ustadzah yang sering dipanggil dengan sebutan Ustadzah Diatul ini menjelaskan dengan lebih terperinci tentang kegiatan para santri. Yang pertama, para santri mendapat 3 kosakata baru setiap pagi atau biasa disebut dengan liqa' mutaradifat yang diberikan oleh pengurus bagian penegak bahasa. 3 kosakata tersebut sudah mencakup bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Teknisi dalam pemberian ilqa' mutaradifat tersebut yaitu setelah selesai kegiatan sholat subuh dan mengaji, para santri berkumpul di dalam ruang sesuai dengan kelasnya masing-masing. Setelah itu, pengurus yang bertugas masuk ke dalam ruangan masing-masing untuk memimpin jalannya ilqa' mutaradifat tersebut. Setelah memberikan 3 kosakata baru kepada para santri, pengurus menyuruh santri untuk mengulangi 3 kosakata tersebut agar lancar. Biasanya, pengurus juga menyuruh santri untuk membuat kalimat dalam bahasa Arab atau Inggris untuk meningkatkan perbendaharaan bahasa santri. Yang kedua, pengurus bagian bahasa mewajibkan para santri untuk menghafal kosakata yang telah ia dapat dalam seminggu, dengan menyetorkan hafalannya ke pengurus yang sudah ditunjuk. Yang ketiga, setiap bulannya diadakan ujian bahasa sebagai tolak ukur santri dalam penguasaan bahasanya. Ketiga hal di atas merupakan sistem pengendalian bahasa secara formal. Ada juga sistem pengendalian bahasa secara non-formal. Misalnya, paling tidak dalam 2 minggu sekali pengurus bagian bahasa mengadakan acara listening. Semua santri berkumpul di aula pondok dan membawa alat tulis menulis yang nantinya akan digunakan untuk menulis apa yang telah ia dengarkan. Biasanya dari sebuah lagu maupun sebuah percakapan berbahasa Arab atau Inggris. Audio listening biasanya diputar sebanyak 3 kali. Di samping listening sebagai metode peningkatan bahasa,
juga ada kegiatan yang dilakukan guna untuk mengaplikasikan bahasa yang telah ada, yaitu takdimul qisah dalam bahasa Arab atau storytelling dalam bahasa Inggris, jidal atau debat, muhadharah atau speech, gina Arabi atau English song, qiraatus syair atau poem, munadharah ilmiah, dan lain sebagainya. Kegiatan bahasa biasa dilakukan saat ada event bahasa seperti usbuk tarqiyatul lughah di pondok maupun ketika ada musabaqah di luar pondok. Hasilnya, tidak sedikit santri yang berhasil meraih juara perlombaan bahasa. Seperti pada bulan November 2022 kemarin, Pondok Modern Darul Hikmah berhasil meraih juara umum dalam ajang lomba Atlas atau ajang Tarqiyatul Lughah Arabiyah spektakuler yang diadakan oleh UIN 1 Tulung Agung. Keberhasilan santri dalam mencetak juara tersebut tidak lepas dari kerja keras mereka serta keberanian mereka untuk speak up di depan umum. Nah, untuk melatih mental santri dan kecakapan public speaking, dibuatlah sistem pengendalian khusus yang telah dirancang pondok, salah satunya dengan adanya kegiatan muhadharah. Kegiatan muhadharah ini merupakan kegiatan wajib yang diikuti oleh seluruh santri Pondok Modern Darul Hikmah berupa pelatihan public speaking. Teknisi pelaksanaan kegiatan muhadharah ini yakni pengurus membentuk kelompok muhadharah kurang lebih 10-15 santri per kelompoknya. Dalam satu minggu, muhadharah dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu Ahad malam dan Kamis malam dengan berbusana formal dan rapi. Semua santri wajib mengikuti kegiatan muhadharah tersebut dan para santri diharuskan untuk berkumpul di ruang muhadharah tepat pada waktunya. Dalam satu pertemuan ada 2 kelompok yang bertugas. Kelompok pertama sebagai kelompok yang menampilkan hitobah dan kelompok yang kedua sebagai kelompok yang akan menampilkan kisah hikmah. Sebelum tampil, santri akan disuruh untuk membuat naskah pidato dan dikumpulkan ke pengurus bagian 1 minggu sebelum tampil untuk dikoreksi. Kemudian dilakukan latihan secara berulang sebelum tampil di depan umum bersama dengan ketua kelompok masing-masing. Santri diharuskan berpidato di depan dengan durasi waktu minimal 7 menit tanpa melihat teks pidato. Setelah selesai menyampaikan pidato di depan umum, santri mendapatkan komentar dari dewan juri atas pidato yang telah ditampilkan. Komentar yang diberikan dewan juri pastilah komentar positif yang membangun, bukan komentar negatif yang menjatuhkan mental santri. Berikut ini video wawancara saya bersama pengasuhan santri Pondok Modern Darul Hikmah, yaitu Ustadzah Diatul Arinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang saya sudah bersama pengasuhan santri Pondok Modern Darul Hikmah, yaitu Ustadzah Diatul Arinda. Selamat siang Ustadzah. Ustadzah, hari ini saya akan meminta izin kepada Ustadzah dan minta waktunya sebentar untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Dalam wawancara kali ini saya akan bertanya mengenai bagaimana sistem pengendalian manajemen yang ada di Pondok Modern Darul Hikmah ini. Dengar itu Pondok Modern Darul Hikmah itu pondok yang tepat gitu loh Ustadzah. Jadi kalau yang mau masuk ke pondok itu kayak mikir-mikir dua kali, apa benar begitu Ustadzah? Ya mungkin dari sisi saya sendiri, saya pengalaman juga menjadi santri sampai sekarang, sebenarnya tidak bisa dibilang ketat karena memang semua perizinan ataupun peraturan yang dilaksanakan oleh santri itu kembali ke mereka sendiri. Nah, kalau mereka menjalankan dengan baik, mereka akan nggak merasa seperti itu. Atau mungkin kalau anak-anak yang memang dia sudah nggak betah ataupun seperti itu, bisa saja dia bisa mengatakan ini ketat. Tapi menurut saya sendiri itu tidak. Berarti kembali ke individu masing-masing ya Ustadzah. Bagaimana menyikapi ketat tidaknya peraturan di pondok itu. Terus Ustadzah, dalam sistem pengendalian manajemennya itu bagaimana sih Ustadzah? Apakah ada pemimpin pondok atau ada bawahan gitu nggak sih? Apa ada strukturnya gitu? Gimana, tolong dijelaskan. Ya baik, jadi pondok modern itu pasti ada ketua yayasannya. Ya. Yayasannya, terus setelah itu nanti dibawahi oleh para pemimpin. Jadi pondok Darul Hikmah itu ada 3 pemimpin ya, 3 pemimpin. Terus setelah itu nanti dibawahi oleh ya staf-staf tertentu. Itu dari divisinya anak sendiri atau dan dari pondoknya sendiri pun juga ada. Jadi kalau di luar itu kan kita namanya
namanya OSIS. Iya. Ya kalau di dalam pondok apa namanya dengan OPPM, organisasi pengajar pondok. Sama dia bisa memantau santri dalam lingkungan sekolah atau lingkungan pondok ketika dalam OPPM itu sebenarnya dia ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan bagian-bagian yang berjumlah 16 bagian. Wah, banyak di situ yang mengatur beberapa kegiatan yang ada. Lalu OPPM itu sendiri itu diambil dari alumni apa ya masih santri di dalam pondok itu? Jadi kalau dia menjabat sebagai OPPM itu kalau dia sudah menginjak kelas 2 SMA atau di sini bisa disebut dengan 5 KMI, Kuliatul Mu'allimat Al-Islamiyah. Mungkin sudah tidak asing lagi, mungkin kalau Pondok Salam atau Pondok Dura kan biasanya mempunyai ciri khas masing-masing ya. Salah satunya di sini itu adalah pondok itu dengan bahasanya. Iya, Di sini tidak hanya memakai bahasa Indonesia, tapi memakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Wah. Jadi maka dulu itu dari kegiatannya pun juga nanti juga ada bagian bahasa yang mengontrol, kegiatan bahasa perlombaan lainnya itu juga buat kita memakai bahasa Inggris sama bahasa Arab sebagai bahasa wajib untuk berarti kayak lomba bahasa yang kemarin diadakan di UIN kemarin ya, dan seperti debat dan lain-lain. Jadi itu asalnya dari belajar bahasa dari keseharian anak-anak dulu, nanti bisa ikut di perlombaan di luar-luar gitu ya. Terus cara memanage agar santri-santri itu bisa dan mau belajar bahasa itu gimana? Ada sistemnya tersendiri atau ya seperti apa? Jadi daya tarik sendiri mungkin bisa apa ya, santri bisa semangat belajar bahasa itu dengan cara mungkin karena ya memang mengingat di sini kegiatan wajib ataupun sesuatu yang wajib pondoknya itu bahasa, jadi kita menggunakan cara-cara yang mungkin efektif untuk mereka. Yang pertama di pagi itu ya kita memberikan mereka kosakata yang mana tidak memberikan mereka, kita memberikan 3 saja setiap hari. Jadi satu minggu itu mereka bisa menghafal 12 kosakata. Terus mungkin kalau ada perlombaan kita bisa memanfaatkan bahasa itu supaya mereka lebih giat lagi belajar. Jadi mereka berlomba-lomba juga untuk mengikuti perlombaan. Jadi untuk sistemnya kita memberikan waktu mereka selama 2 bulan untuk belajar bahasa. Nah, jadi apakah selama 3 bulan mereka harus lancar? Tidak. Jadi mereka bertahap. Mungkin selama 2 bulan itu yang mungkin mereka atau bahasanya sekolah, bahasanya kelas yang memang dasar belum tahu, di situ mereka bisa menggunakan sampai 2 bulan tersebut. Mungkin bisa kamu, saya itu yang bisa digunakan sehari-hari, mereka bisa menggunakannya. Jadi tidak hanya langsung gitu kan, pastinya 3 bulan kan nggak cukup ya. Mungkin saya sendiri kemarin juga bisa 1 tahun belajar. Jadi untuk masalah bahasa ada beberapa tingkatan. Jadi kalau tingkatannya itu mereka ada pelanggaran atau ringan, sedang, sama berat. Jadi untuk bahasa pun juga seperti itu. Misal untuk sedang, kebanyakan bahasa itu mereka bisa tidak hal kosakata. Misal mereka melanggar bahasa yang menggunakan bahasa selain bahasa Inggris seperti bahasa Arab ketika waktu itu. Nah, jadi kita beri hukuman yang mana sesuai dengan tingkatan tersebut dan sesuai dengan tipsan. Tipsan itu atau tipsan kita mempunyai buku pedoman. Jadi kita Jadi ada buku pedomannya. kita tidak langsung memberikan yang mana terserah kita sudah diberikan buat Jadi semua peraturan itu sebenarnya sudah ada di tipsan, dan sebelum masuk sini santri pun juga calon santri juga bisa kita menikmati beri sebelum mereka melakukan belajar di pondok, kita akan memberikan tips tersebut kepada orang tua dan santri tersebut. Apalagi mengenai bahasa ini ya, karena bahasa itu kayak makanan sehari-hari pondok modern gitu. Dan sepertinya masyarakat luar itu juga sudah tahu kalau pondok modern itu selalu pakai bahasa, tergantung bagaimana cara mengolah bahasa itu sendiri. Gimana sih tipsnya untuk mengolah public speaking anak-anak tersebut? Pengalaman saya sendiri ataupun saya lihat dari santri-santri sini itu kita biasa mengolah public speaking itu dari kegiatan pidato di depan umum. Jadi kita mulai melatih mereka juga tahu di depan umum.
sekali, yaitu pada hari Kamis sama Minggu malam. Jadi di situ kita akan melatih mereka bagaimana berbicara di depan umum. Jadi kita akan melatih mereka di situ, melatih dari segi mereka berbicara, bagaimana sih berbicara yang baik, berbicara yang buruk bagaimana, ya kita melatihnya di situ. Yang kedua mungkin juga dengan latihan-latihan dari bagian bahasa yang mana dia mengikuti juga dari public speaking. Semua santri wajib mengikuti kegiatan tersebut entah dari kelas 1 sampai kelas 6 kayak ini. Jadi dari MT, SMA semuanya wajib mengikuti kegiatan tersebut. Di situ kita membuat kelompok yang mana mungkin satu kelompok terdiri dari 10 atau bisa lebih. Jadi tidak mungkin kalau sampai 20 Nah itu terdiri dari beberapa kelas, sebenarnya kelas 1. Jadi mereka bisa berlatih diri dengan kakak kelas mereka. Yang mana terdiri dari kelas 2 ada, kelas 3 ada, dan kelas 4 itu kelas 1 SMA. Yang mana dia menjabat sebagai ketua kelompok dari modul tersebut. Jadi mereka bisa berlatih berbicara. Jadi sampai modul itu mereka pada sore harinya juga tampil di depan ketua. Apa sih pesan-pesan bagi, kan banyak juga selain yang ada yang takut masuk ke sini, apa sih pesan-pesan buat adik-adik yang ingin mondok di sini? Jadi untuk masalah mondok itu kan ya mereka dalam mereka sendiri juga. Jadi mungkin yang memang dia dari SD atau M-nya sudah semakin mondok, pasti nanti masuknya dia akan semangat juga. Jadi cerita-cerita kemarin mungkin kalau mereka yang kebanyakan hanya 1 minggu di sini, takut sebentar keluar juga ada. Jadi mereka mungkin sebabkan karena memang di rumah dari mungkin tidak hanya keinginan sendiri, paksaan. Jadi paksaan juga ya. Pesan saya mungkin bisa diniatkan lebih baik lagi. Kalau memang ada ya diniatkan lagi. Kalau memang tujuannya untuk mondok, ya semoga niatnya baik. Jadi di pondok modern di Dharma ini kita juga hanya memperdalami bahasa saja. Ini juga ada Cahaya Taufid. Tapi Cahaya Taufid ini masih kita berdiri 3 tahun ini. Masih baru. Kalau putri itu ada dia di Desa Tawasari, tepatnya di Rusunawasana. Kalau untuk putra dia di Karangrejo. Jadi komplit ya sudah, selain bisa memperdalam bahasa, santri itu juga bisa menghafal Al-Quran. Masya Allah. Mungkin cukup sekian saja. Terima kasih saya ucapkan. Semoga bermanfaat bagi Ustazah sendiri, saya dan orang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai sistem pengendalian manajemen di Pondok Modern Darul Hikmah Tawangsari Tulung Agung dalam bidang bahasa dan public speaking. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan dan penjelasan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.